Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda sekarang berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan suatu saat pasti kesempatan itu berakhir. Tidak ada manusia yang berakal yang menolak akan adanya kematian. Semua manusia berakal sepakat, semua yang bernyawa dari manusia sekarang ini suatu saat akan mati. Namun yang membedakan antara mukmin dan selain mukmin, bahwa yang bukan mukmin merasa bahwa setelah kematian tidak ada apa-apa. Setelah kematian habis. Oleh karena itu mereka menyebutnya peristirahatan terakhir. Oleh karena itu mereka menyebutnya peristirahatan terakhir. Karena menurut mereka setelah mati ya sudah tidak ada apa-apa. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya, dan mereka berkata sesungguhnya kehidupan kita ini hanyalah kehidupan dunia. Tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mungkin di antara kita masih ada yang hafal surat Yasin. Karena dulu terlalu mengidolakan surat Yasin. Tidak ada masalah. Idolakan surat Yasin, namun idolakan juga semua surat-surat yang lainnya. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Mereka membuat permisalan untuk kami, lalu mereka melupakan penciptaannya. Dia membuat perumpamaan, lalu dia lupakan bahwa dia telah diciptakan. Qala, dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang ini, wa hiya ramim, padahal dia sudah luluh lantak. Intinya adalah, kamu ini aneh-aneh saja Muhammad, menyatakan bahwa orang yang mati, yang tulang belulangnya sudah hancur ini, akan dihidupkan lagi. Siapa yang bisa menghidupkannya? Sudah hancur kayak begini. Begitu kira-kira terjemahan bebas dalam bahasa kita sekarang. Qul, katakan wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan tidak mungkin ada kehidupan yang kedua, tulang belulang ini enggak mungkin hidup lagi. Qul, katakan kepada mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Mana logika yang benar? Setelah kehidupan ini mati, nggak mungkin hidup lagi kan? Lalu apa halangannya untuk bisa menciptakan yang kedua? Menciptakan yang kedua? Bukankah yang pertama sudah dibuktikan ia bisa menghidupkan? Lalu apa halangannya untuk bisa menghidupkannya untuk yang kedua kalinya? Mana yang lebih cocok dengan logika?
Ada apa Anda mengingkari bahwa yang menciptakannya pertama nggak sanggup untuk menciptakannya untuk yang kedua kali? Ada apa? Bukankah dia telah membuktikan bahwa ia menciptakannya dan jadi sekarang setelah dia meninggal dunia, diciptakan lagi, dihidupkan lagi. Apa halangannya? Bukankah ia telah membuktikan bahwa ia bisa menghidupkan? Lalu ada apa Anda ingkari? Dia hidupkan lagi untuk yang kedua kali. Ada apa? Bukti nyata di depan mata kok. Ini buktinya kita dihidupkan. Ada apa kok nggak masuk akal kehidupan yang kedua? Justru lebih masuk akal. Karena realita menyatakan bahwa yang pertama lebih sulit daripada yang kedua. Kecuali pernikahan. Iya kan? Coba ciptakan pertama kali, pasti sulit. Sudah bisa berhasil, ciptakan yang kedua. Ciptakan yang ketiga. Yang sulit yang mana? Yang pertama. Bahkan hal yang mudah saja, kalau untuk yang pertama kali, sulit. Hal yang mudah padahal. Untuk yang pertama kali jadi sulit. Antum pasti pernah membayangkan nggak pertama kali antum naik pesawat? Sulit rasanya kan? Padahal enteng kok naik pesawat itu. Tinggal jalan, duduk, pasang safety belt, udah. Nanti pesawatnya turun dengan izin Allah, buka safety belt, jalan lagi, kelar. Tapi untuk yang pertama kali menjadi sulit. Takut, was-was. Ini kemana nanti? Ini bagaimana? Adapun kalau sudah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, yang ke 10 kali, yang 100 kali. Baik. Ala kulli hal, kita tidak ingin mendebat itu karena tidak ada gunanya juga di depan orang yang meyakini. Ala kulli hal, logika mereka aneh. Allah telah membuktikan bisa menghidupkan. Kenapa mereka membantah Allah bisa menghidupkannya kembali? Realita nyata di depan mata, namun dia mengingkari Allah mampu untuk melakukannya kedua kalinya. Adapun orang yang beriman justru mengatakan, meyakini bahwa itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan pasca kematian. Kehidupan yang sekarang ini hanya kehidupan yang tidak sesungguhnya. Maksud tidak sesungguhnya itu, ya kehidupan yang akan berakhir. Adapun kehidupan yang di sana sesungguhnya maksudnya kehidupan yang benar-benar hidup terus, nggak berakhir-berakhir lagi. Bukankah ini keyakinan kita? Ya atau tidak? Ya. Ada yang tidak yakin? Kalau ada yang tidak yakin, tunjuk tangan, kita debat sampai selesai. Apa yang membuat Anda tidak yakin? Ada? Ada ya? Alhamdulillah, berarti yakin. Kehidupan kita akan berakhir di sini, nanti akan hidup lagi, dan hidup yang kedua itu tidak ada batas akhir. Hidup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu disebut hidup yang sebenarnya. Hidup yang hakiki. Hidup yang sekarang, hidup yang fana. Berakhir dengan tidak hidup. Adapun hidup yang di sana nanti akan hidup selama-lamanya dan tidak akan berakhir dengan kematian. Itulah yang kita kenal dengan Al-Quran, di mana Allah mengatakan khalidina fiha abada. Baik. Ditambah keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan di permukaan bumi, itulah modal kehidupan di sana. Apa yang akan dinikmati di kehidupan yang kedua, itu modalnya harus dicari di permukaan bumi. Enggak dicarinya di sana. Jadi hidup di permukaan bumi yang tidak hakiki ini, yang semu ini, yang akan berakhir dengan fana ini, hati-hati. Justru disinilah modal
untuk di kehidupan yang hakiki. Di kehidupan yang akan berakhir dengan kematian inilah untuk mencari modal, mencari bekal guna kehidupan yang hakiki tadi. Ini keyakinan kita, tidak ada keraguan kita sedikit pun di dalamnya, walau ada kelalaian. Insya Allah keraguan tidak ada. Dunia darul amal, dunia ini adalah negeri tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat nanti bukan tempat beramal lagi, dia hanya tempat di mana Anda dibalas atas amal Anda yang ada di dunia. Sadar akan ini, tidak lalai akan ini, membuat orang yang tidak lalai mencari bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan yang hakiki. Apa yang ada pada dia dalam kehidupan dunia, diusahakan sebanyak-banyaknya seberangkan di kehidupan yang hakiki. Ini orang yang punya tingkat keyakinan luar biasa dan terhindar dari kelalaian-kelalaian yang luar biasa. Justru harta kekayaannya atau apapun yang dia punya di permukaan bumi, tujuan utamanya seberangkan ke akhirat. Seberangkan ke akhirat. Letak di akhirat untuk diambil nanti, untuk dinikmati nanti. Tabungkan untuk tabungan akhirat. Kembali kita kepada logika. Ini logika yang bercampur dengan keimanan. Bukan logika murni, tapi logika yang sudah bercampur dengan keimanan, bahwa apa yang akan dinikmati oleh manusia di akhirat nanti adalah apa yang dia lakukan di permukaan bumi. Itu kan sudah keimanan itu, tidak logika murni. Mana yang lebih baik? Kita simpan untuk kita ambil nanti, atau kita simpan sekarang untuk kita tinggalkan nanti? Ini logika yang sudah bercampur dengan keimanan. Mana yang lebih baik, wahai muslimin? Minimal yang hadir di hadapan ana. Wahai muslimat, minimal yang hadir di majelis ini. Mana yang lebih baik? Taruh nanti, taruh untuk diambil nanti, tabungkan dia untuk nanti diambil lagi, dalam kehidupan yang hakiki, atau taruh dia di sini untuk nanti ditinggal. Pertama ya, namun mengamalkannya nggak semudah mengucapkannya. Mengamalkannya tak semudah mengucapkannya. Kalau mengamalkannya butuh butuh mujahadah, butuh latihan lagi, berjuang lagi untuk bisa sampai kepada titik itu. Daripada ditumpuk di sini, lalu pasti akan ditinggal, mendingan ditumpuk di sana untuk diambil nanti. Tunjukkan kepada kita logika ilmiah yang sudah bercampur dengan iman ini salah. Salahnya ada di mana? Oleh karena itu, kenapa orang-orang kufar yang tidak beriman dengan hari akhir, pembicaraannya hanyalah hari masa depan. Apa bahasa mereka itu, untuk tabungan masa depan. Tapi yang mereka maksud ya dunia lagi. Tabungan hari tua, barakallahu fiik. Tabungan hari tua, tabungan untuk dinikmati pasca pensiun.
Kenapa? Karena memang mereka hanya taunya dunia. Ya sudah, sekarang bertungkus lumus agar punya tabungan banyak, dinikmati di masa yang akan datang, di hari depan, di hari tua, pasca pensiun. Di saat sudah lemah, punya tabungan yang banyak untuk menopang kebutuhan lemahnya itu. Padahal orang yang beriman, tabungan masa depan juga, tapi depannya nyebrang sampai akhirat. Sama. Cuman karena mereka berimannya hanya di dunia, tidak mengimani akhirat, percayanya hanya kehidupan dunia, maka masa depan mereka hanya masa tua itu tadi. Padahal terbukti sudah tua, masih nyari juga Masian. Enggak juga selesai-selesai nabungnya. Padahal tabungannya untuk dimakan 7 turunan gak habis-habis. Cerita doang itu tabungan masa depan. Tapi ini real. Mukmin itu nabung di masa yang akan datang itu real, nyata. Tapi sudah bercampur dengan iman. Ternyata logika kita yang sudah dicampur dengan keimanan sepakat bahwa lebih baik ditaruh di akhirat dan diambil nanti dibanding ditaruh di dunia dan ditinggal nanti. Kalau kita tahu itu, tahulah kita kenapa Nabi SAW mengatakan sekiranya gunung Uhud Allah jadikan untukku emas, maka aku akan melakukan seperti ini. Apa maknanya itu? Ambil, bagikan, ambil, bagikan, ambil, bagikan, dan aku tidak ingin tersisa sedikit pun dari emas sebesar gunung Uhud itu, semuanya aku akan bagikan habis dalam 3 hari. Di dalam Sahih Muslim, setelah selesai sholat asar, tergegas Rasulullah SAW pulang ke rumah. Tergegas, nampak tergegasnya. Rasul jarang sekali tergesa-gesa. Rasul jarang sekali tergesa-gesa. Beliau hidupnya itu jauh daripada namanya tergesa-gesa. Habis sholat asar tiba-tiba terlihat tergesa-gesa pulang ke rumah. Jadi pertanyaan para sahabat, ada apa ini? Kok ada sesuatu yang terjadi? Lalu ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi setelah sholat asar kami lihat Anda tergesa-gesa sekali pulang, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ada beberapa dinar uang emas yang ingin saya infakkan, saya lupa infakkan. Makanya saya bergegas pulang untuk menginfakkannya. Menginfakkan itu artinya apa? Disimpan di akhirat. Kalau kita tergegas pulang, harus ngambil, lupa ngambil kan? Bukan lupa nginfak kan? Tadi sudah ada, saya lupa ngambilnya. Tertinggal di mana gitu. Di mana Pak? Tertinggal di mana? Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Oke. Kita sepakat itu, tapi memang perlu melatih diri, melatih hati, melatih iman, melatih amal. Untuk bisa, yang penting itu akhirat. Yang penting itu akhirat. Selamatkan akhirat, letakkan di akhirat sebanyak-banyaknya. Baik, kita tambahkan. Kita bisa nabung untuk akhirat, dan ini hal yang luar biasa yang Allah buat dalam agama yang mulia ini. Kita bisa menabung untuk akhirat ketika kita hidup maupun setelah kita wafat. Kita bisa nabung untuk akhirat ketika kita hidup atau setelah kita wafat. Anda rasa kita semua yang hadir di sini mengerti apa yang Anda maksud? Bisakah kita beramal saleh walau sudah tiada? Bisa. Ini yang Anda maksud. Beramal saleh artinya nabung untuk akhirat. Berarti kita bisa nabung untuk akhirat dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini
Dan juga walau kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Setelah wafat, kita masih bisa beramal saleh. Memperbanyak tabungan-tabungan akhirat kita setelah kita wafat. Itulah dia hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka hapuslah amalnya, terputuslah amalnya. Amal hidupnya. Amal selama hidup habis sudah. Tabungan ketika dia masih hidup udah nggak ada lagi. Ada sesuatu yang bisa dia tinggal setelah dia tidak hidup lagi, setelah dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, shadaqatin jariyah. Ada harta yang dia peruntukkan untuk sesuatu yang berfungsi untuk ketaatan walau dia sudah tiada. Sedekah yang tetap mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bih. Atau ada ilmu yang bermanfaat. Digunakan orang untuk hal yang bermanfaat. Ilmu itu dia yang ngajarkan. Dipakai orang untuk hal yang bermanfaat. Tentu ilmu agama semuanya manfaat. Dan ilmu manfaat dunia yang diniatkan untuk ketaatan, itu juga manfaat. Nabi SAW mengatakan bahwa ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain, yang itu bermanfaat, maka itu juga mengalirkan pahala baginya, walau dia sudah tiada. Awaladin saleh. Dan atau anak yang saleh. Anak saleh akan mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Yad'u lahu, anak saleh ini selalu berdoa untuk orang tuanya. Jadi yang mengalir itu pahala anak saleh, bukan doa anak saleh saja. Perhatikan hadis. Putus amalannya kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, anak soleh, bukan doa anak soleh. Anak soleh. Jadi ketika anak itu dibina, ditarbiyah, dinasehati, dididik kepada ketaatan, kesolehan anak itu mengalir sebagai amal bagi orang tuanya. Jadi anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya, selalu mendoakan orang tua. Jadi anak soleh itu mengalirkan, bukan hanya doa saja. Banyak terjemahan orang doa anak soleh. Sedekah jariyah, ilmu manfaat, doa anak soleh. Seolah-olah anak soleh kalau nggak berdoa, tidak mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Tidak, anak soleh itu mengalirkan pahala. Baik. Kalau demikian adanya, timbul pertanyaan. Bisakah amal soleh seseorang setelah wafat jauh lebih panjang daripada sebelum wafat? Bisa atau tidak? Bisa. Sangat bisa. Dia ketika tidak wafat, masih hidup, dia beramal hanya sebatas usianya. Dan kalau usia kita 60 tahun, kalau 60 tahun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang produktif itu hanya 30 tahun loh. 30 tahunnya hilang. Usia, waktu yang bisa produktif untuk yang kita katakan tadi, bekal akhirat, itu produktifnya hanya 30 tahun, dari 60 tahun yang ada. 15 tahun habis sebelum balik. Sisa berapa? Sisa 45. Dari 45 tahun ini, sepertiganya untuk tidur. Sepertiga dari 45 berapa?
15. Kurangi lagi 15. Tinggal 30. Kalau setengah usia ini main game, atau baca berita, atau komen media sosial, atau bicara politik, sementara Anda bukan orang yang menentukan politik, hanya ngobrol tok, atau main catur, padahal yang produktif hanya 30 tahun. Masa menabung yang produktif itu hanya 30 tahun dari 60 tahun usia. 15-nya sudah habis sebelum balik. Tinggal 45. 45 sepertiganya tidur. Kan 8 jam. Dari 24 jam kan nasihat dokter kan. Tinggal 45. Habis 15. Sepertiganya untuk tidur 8 jam per hari. Tinggal 30. 30 tahun dari 60 tahun usia. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang bisa melipat gandakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari, hadisnya masyhur sekali. Dan ana yakin antum sering sekali mendengarnya. Sekelompok orang-orang fakir kota Madinah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasul kita tercinta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya ambil jatah pahala. Terjemahan bebas ana, ya Rasulullah, orang kaya booking pahala ya Rasulullah. Hanya dia yang bisa dapat. Kaplingan orang kaya pahala, kaplingan orang kaya ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka berpuasa, orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana kita, orang-orang miskin, yang datang orang miskin kan? Sebagaimana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Namun bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Adapun kami nggak bisa bersedekah. Karena tidak punya kelebihan harta. Faqala, maka menjawab Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Inna bikulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kalian ucapkan itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyin am munkarin sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan suami istri adalah sedekah. Sekelompok sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ketika itu adalah pemimpin yang memegang kunci Baitul Mal. Baitul Mal itu rumah harta milik negara. Kalau bisa dikatakan itu adalah negara. Baitul Mal. Kalau bahasa kita sekarang Indonesia apa ya? APBN kali ya? APBN kali ya? Anggaran? Apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Uang masuknya, keluarnya, itu di tangan Rasul SAW. Kalau orang-orang miskin Indonesia menghadap Pak Presiden, keluhannya apa? Keluhannya harta. Namun para sahabat keluhannya pahala. Mereka tidak mengeluh orang kaya itu punya harta, mereka nggak ngeluh. Namun mereka ngeluh ketika orang kaya bisa dapat pahala sedekah
yang mereka tidak bisa dapatkan pahala itu. Dan ini dalam ini. Hasil didikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecemburuan orang fakir bukan hartanya. Tapi kecemburuan orang fakir adalah pahalanya. Dan Allah Maha tahu cemburu itu letaknya di mana, di harta atau di pahala. Kalau lidah bisa kita belok-belokkan, kalau saya kaya seperti dia maka saya akan berinfak lebih daripada dia. Allah Maha tahu hati itu kekayaannya atau kesedekahnya. Allah Maha tahu. Namun ini benar-benar para sahabat adalah orang-orang yang memang cemburunya kepada pahalanya. Kenapa? Pahala itu untuk diletakkan di akhirat. Mereka tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah berikan kami harta supaya kami bisa bersedekah. Enggak. Mereka mengatakan kami nggak bisa bersedekah. Kami nggak bisa bersedekah. Bukan kami nggak punya harta, kami nggak bisa dapat pahala sedekah. Sehingga Nabi mengatakan, bukankah tasbih itu adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Dipisah oleh Nabi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di sini para ulama ketika berbicara hadis ini mengatakan sedekah itu terbagi dua. Pertama, sedekah untuk kita, dari kita untuk kita. Sedekah dari kita untuk kita. Lihat. Kita bertasbih, itu kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita bertakbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ucapan itu kita bersedekah dari diri kita untuk diri kita. Itu dia. Nabi mengatakan tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, tasbih sedekah. Berarti kita bersedekah untuk diri kita. Kenapa bisa demikian? Karena ayat yang insya Allah semua antum hafal. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Seorang akan mendapatkan kebaikan dari semua amal soleh yang dia lakukan. Laha ma kasabat. Berarti setiap kita beramal soleh, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri agar nanti kita nikmati. Berarti kita bersedekah dari kita untuk kita. Kalau kita lebih tajamkan lagi, saya akan mengatakan manusia yang bakhil itu adalah yang bakhil untuk dirinya sendiri. Yang bakhil untuk dirinya sendiri, bakhil. Maka orang yang tidak mau beramal saleh, orang yang bakhil terhadap dirinya. Ini bahasan yang sudah logika yang sudah bercampur dengan keimanan. Laha ma kasabat. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal saleh, amal saleh itu untuk dia, bukan untuk orang lain, untuk dia. Anda beramal saleh untuk diri Anda sendiri. Anda yang melakukannya dan Anda yang akan menikmatinya. Anda lakukan bukan hilang begitu saja, tapi Anda simpankan di akhirat untuk nanti Anda ambil lagi ganjaran-ganjarannya dan Anda yang akan menikmatinya itu, bukan orang lain. Tapi ini dari kita untuk kita. Kita yang bersedekah, yang menikmatinya, kita lagi. Baik. Yang kedua, dari kita untuk kita dan orang lain. Dari kita untuk kita dan orang lain. Letaknya di mana? Letaknya di yang terakhir. Bagian yang terakhir. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf itu shadaqah. Ajak orang kepada ketaatan itu shadaqah. Shadaqah kita untuk kita sebagaimana tasbih dan takbir tadi, kita dapat
dan juga orang lain dapat. Karena kita tak mengajak dia kepada kebaikan. Orang lain juga dapat manfaat. Kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Wa nahyin 'an munkarin shadaqah. Nahi mungkar adalah sedekah. Kita dapat dari diri kita untuk kita, orang lain juga dapat karena kita melarangnya daripada yang mungkar. Termasuk hubungan suami istri adalah sedekah. Kita juga dapat, istri juga dapat. Kita juga dapat, suami juga dapat. Artinya, sedekah itu dari kita untuk kita plus untuk orang lain. Dan sejauh yang ana tahu, para ulama sepakat yang bahagian kedua itu lebih afdal daripada bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua lebih afdal dari bahagian yang pertama. Kenapa? Karena manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi manfaatnya juga dapat oleh orang lain. Jadi ada ibadah yang itu, yang manfaatnya untuk diri kita saja, orang lain nggak dapat manfaat. Dan ada ibadah itu, kita dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaat. Orang lain juga dapat manfaat. Manfaatnya itu tidak hanya pada orang yang beribadah, tapi nyebrang ke orang yang selain orang yang beribadah itu, manfaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pernah tahu kitab Riyadhus Shalihin? Karangan siapa? Udah berapa lama beliau meninggal? Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah abad ke berapa? 15 Hijriah. Berapa abad? 8 abad. Usia beliau ketika wafat hanya 45 tahun. Lihat berapa panjangnya amal saleh pasca kematian, jauh lebih panjang daripada masa hidup. Lebih lagi, Imam Bukhari meninggal pada abad ke-3 Hijriah, di pertengahan abad ke-3 Hijriah. Sekarang 15. Berarti 12 abad, 12 tahun, 12 abad beribadah. Nggak tahu tambah berapa abad lagi ke depannya. Ini dia ibadah pasca kematian yang mengalir manfaat untuk orang lain, dan ketika orang lain dapat manfaat, orang yang mengajak kepadanya juga mendapatkan pahala. Hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, sunnah yang baik, sunnah baik, sesuai dengan sunnah dan kebaikan, kemudian orang lain ikut, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'a. Yang ngikut itu pahalanya nggak berkurang. Dia dapat pahala sebanyak yang dia lakukan, namun yang pertama kali mengajak mendapatkan pahala sama banyak dengan jumlah yang mendapatkan pahala orang yang mengikuti, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sadar akan hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sadar akan hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ana ingin mengatakan bahwa kalau memang kita benar-benar ingin hidup untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, ayo kita mulai perhatian apa yang bisa saya lakukan untuk amal soleh yang lebih panjang daripada kehidupan. Ayo kita mulai berpikir apa amal soleh saya yang bisa mendatangkan pahala yang jauh lebih panjang daripada
Usia kita sendiri. Dan ketahuilah setiap kita beramal saleh, insya Allah, dan ini dikatakan oleh para ulama, para sahabat dapat pahala. Para sahabat Nabi SAW dapat pahala. Kenapa? Mereka yang menukilkan kepada kita amal soleh itu. Tak akan sampai kepada kita amal soleh kecuali melalui para sahabat. Dan generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, dan generasi setelahnya, yang telah benar-benar menjadi pewaris agama ini untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pewaris agama untuk disampaikan kepada generasi berikutnya. Pewaris agama yang disampaikan kepada generasi berikutnya. Izinkan saya mengatakan seluruh ulama di permukaan bumi ini muridnya Abu Hurairah. Seluruh ulama di permukaan bumi ini muridnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, Jarir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik, radhiyallahu anhum jami'an, yang telah menukilkan agama ini kepada kita, dan sampai hari ini kita tetap belajar agama melalui mereka. Tadi kita bacakan hadis dari Abu Hurairah. Insya Allah Abu Hurairah dapat pahala. Jadi berapa pahala beliau? Dan seluruh para sahabat itu mengalirkan pahala mereka sebanyak itu juga kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umatnya adalah umat paling banyak dari umat seluruh para nabi dan para rasul yang diutus Allah tabaraka wa taala ke permukaan bumi. Ilmu yang bermanfaat yang diwariskan oleh Imam Syafi'i kepada umat Islam yang bertahan sampai abad ini, entah berapa abad lagi ke depan. Imam Syafi'i lebih awal daripada Imam Bukhari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak hanya Imam Syafi'i, banyak imam-imam lain yang mengalirkan ilmu mereka kepada generasi berikutnya, generasi setelahnya. Yang membangun masjid ini. Yang membangun masjid ini. Kalau diterima di sisi Allah pahalanya, dan itu yang kita harapkan sebagai ketaatan, sebagai amal saleh, amal yang ikhlas, maka semua orang yang sholat, semua orang yang i'tikaf, semua orang yang belajar, semua orang yang istirahat di bawah naungan masjid ini hujan dan panas, insya Allah yang membangun dapat pahala. Apabila masjid ini bertahan 300 tahun, maka insya Allah mengalir pahalanya selama 300 tahun. Lalu bagaimana kalau bangunannya dihancurkan? Berakhirkah pahalanya? Jawabannya, nah, berakhir. Karena bangunnya sudah habis. Berarti sampai disitulah jatah. Udah lumayan itu, Pak. Dibanding usia kita udah lumayan itu. 300 tahun kali sekian yang sholat. Nggak bisa, yang bisa ngitung cuma Allah itu. Kali sekian yang baca Quran, kali sekian pengajian, kali sekian orang yang istirahat, kali sekian orang yang berwudu, kali sekian orang yang mungkin pernah akad nikah di sini juga. Kali sekian orang yang i'tikaf, kali sekian orang yang melakukan aneka ragam ketaatan, bertasbih, bertakbir, dan bertahmid sambil duduk di masjid ini. Tak terhitung apabila dikejar dengan amal pribadi yang tidak mengalir ke orang lain. Yang tadi, bagian yang pertama, amal yang untuk dia saja tidak mengalir ke orang lain, sulit ngejarnya. Dibanding kita lakukan amal saleh, orang lain dapat manfaat, dan ketika itu kita mendapatkan pahalanya, walaupun sudah wafat pun manfaatnya masih ada, maka pahalanya juga terus mengalir. Orang yang kita ajarkan kebaikan, ini khusus untuk ilmu, lalu mengajarkannya ke orang lain itu juga mengalirkan pahala kepada kita.
Luar biasa. Saya punya guru yang pertama mendirikan pondok pesantren di kota Pekanbaru. Kita menyebutnya Buya. Karena kalau di sini Pak Kiai, kalau orang Sumatera menyebutnya Buya, terutama Sumatera Barat dan sekitarnya. Kami menyebutnya Buya Jufri. Beliau mendirikan pesantren tahun 1984. Beliau tamat kuliah, berdakwah 1984. Pertanyaannya adalah, bapak-bapak lagi ngapain di tahun itu? Beliau sudah dakwah ke sunnah, rahimahullahu ta'ala. Lalu tahun 1988 beliau mendirikan pesantren. Ana tamat dari pesantren tersebut. Ana bergabung di pesantren itu tahun 1990. Tamat 1997. Tahun 1988 beliau mendirikan pesantren, kemudian tahun 1997 beliau wafat. Berarti mendirikan pesantrennya berapa lama tuh? Hah? Bukan, dari 88 sampai 97. Hah? Hanya 9 tahun kan? 88 sampai 97. 9 tahun kan? 9 tahun. Sekarang murid-muridnya sudah lebih 20 orang mendirikan pesantren. Termasuk salah satunya yang sedang ngomong depan Bapak ini. Banyak yang lain. Ustaz Muhammad Nur Ihsan, Dr. Aspiri Rahmat, Abu Zubair, dan yang lainnya. Masing-masing udah punya pesantren. Ustaz Zulfikar buat pesantren, Ustaz Suryadi buat pesantren, Ustaz Abu Salma di Jambi buat pesantren. Padahal beliau di pesantren hanya berapa tahun tuh? Mendidik di pesantren hanya 9 tahun. Sekarang murid-muridnya sudah buat pesantren lagi. Bahkan ada murid beliau buat pesantren, kemudian belajar seseorang santri di pesantren itu, dan santri itu sudah buat pesantren lagi. Sudah generasi kedua. Artinya murid beliau buat pesantren, belajarlah santri di sana, santri lulus, kemudian buat pesantren lagi. Memang tidak bertemu langsung dengan beliau, tapi belajar dari muridnya beliau. Kalau Anda sebutkan nama-nama muridnya yang buat pesantren, bisa Anda sebutkan sekarang ini. Mungkin 20 bisa Anda sebutkan mungkin. Itu yang Anda ingat. Mungkin ada yang lain, tempat lain buat pesantren yang Anda tidak tahu. Karena murid beliau udah nyebar. Beliau di pesantren hanya 9 tahun, namun ternyata pahala pesantrennya ngalir. Ini yang ingin Anda katakan bahwa mari kita peduli dengan sesuatu yang bisa mendatangkan kepada kita amal saleh. Jauh lebih panjang dari usia kita sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud Utbah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan orang lain akan kebaikan, lihat, amal saleh, tapi bukan untuk dirinya saja. Nyebrang manfaatnya untuk orang lain. Man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kebaikan, wa amrin bil ma'rufi shadaqah, amar ma'ruf tadi, yang dalam hadis riwayat dari Abi Dzar Al-Ghifari tadi, yang pertama kita bacakan tadi, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau orang tersebut mengamalkannya, apa yang dia ajak kepada kebaikan tadi, maka dia dapat pahala, orang yang nunjukkan tadi dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan ini akan bergerak terus. Kalau dia ajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Kalau dia ajarkan lagi kepada generasi berikutnya, dapat lagi pahala. Terus sampai
Allahu alam kapan berakhirnya. Maka mari kita berusaha untuk rajin mengajak orang kepada kebaikan. Rajin untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ada seorang diceritakan oleh salah seorang masyayikh di kota Madinah. Seseorang sedang sakit, lalu minta nasihat kepada orang yang datang mengunjungi. Lalu kemudian orang yang mengunjungi itu mengatakan, saya nasihati Anda untuk memperbanyak ucapan Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Karena sesungguhnya ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ringan di lidah, dan kemudian berat di timbangan padang mahsyar. Dibacakanlah hadis yang sahih tentang hadis tersebut. Maka orang ini melazimi, sampai dia sehat pun selalu diajak orang lain. Ajak orang lain setiap memberikan nasihat, ayo ucapkan subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah. Dan berapa orang yang sudah diajak untuk mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, orang yang datang menasihati ketika sakit tadi dapat pahala juga. Kenapa? Dia udah ngajak lagi kepada orang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, mengarang kitab yang sepakat para ulama ahli hadis. Itu kitab yang dikarang manusia yang terbaik. Kitab yang dikarang manusia yang terbaik. Manusia yang ngarangnya, manusia yang ngarang kitabnya. Hadis Nabi memang, tapi dikumpulkan jadi karangan. Itu karangan yang terbaik di permukaan bumi. Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Imam Al-Bukhari, suatu saat saya sedang duduk di majelis guru saya, Ishaq bin Rahuyah. Sedang duduk di majelis guru saya. Kemudian guru saya mengatakan, andai ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab khusus hadis sahih saja, tidak dimasukkan di dalamnya selain hadis sahih, maka itu nempel di hati saya. Lalu saya mulai mengumpulkan sebuah kitab yang memang di dalamnya ada syarat harus hadisnya sahih. Satu kalimat saja dari seorang guru membangkitkan semangat seorang murid yang manfaatnya luar biasa. Kita berharap tentunya ini adalah sesuatu yang amal soleh yang diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harapan kita. Kita tidak tahu yang gaib, tapi harapan kita itu amal soleh, melihat bagaimana manfaat yang luar biasa. Seberapa banyak Imam Bukhari dapat manfaat dari kitab sahih yang beliau karang, Sahih Bukhari yang beliau karang, gurunya yang memberikan sebuah kalimat yang membuat semangat Imam Bukhari untuk mengarang kitab, insya Allah juga dapat pahala yang sama. Hanya kalimat saja. Dan ini dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwa boleh jadi ada amal kecil, yang manfaatnya besar sekali, yang manfaatnya sangat besar sekali. Hanya sebuah kalimat, amar ma'ruf, namun ternyata memiliki efek ledak yang luar biasa. Faham makna ledak kan? Manfaat luar biasa, alam dunia berabad-abad manfaatnya dari sebuah kalimat ringkas seorang guru. Dan lalu beliau menukilkan perkataan Imam Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan, rubba amalin saghir, boleh jadi ada amal yang sangat kecil, tu'azzimuhun niyah, menjadi besar disebabkan niat keikhlasannya diterima di sisi Allah, memiliki manfaat yang luar biasa. Maka jangan sepelekan amal soleh apapun, jangan sepelekan amal ma'ruf apapun, jangan sepelekan nahi mungkar apapun. Boleh jadi amar ma'ruf yang Anda lakukan itu menjadi sesuatu
daya ledak yang luar biasa untuk amal yang berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Oleh karena itu, kenapa dakwah menjadi hal yang sangat penting dalam agama Allah. Wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqq. Ajak manusia kepada ketaatan, ajak manusia kepada kebaikan, ajak manusia untuk meninggalkan kemungkaran. Karena kita tidak tahu ajakan kita itu akan berpengaruh apa untuk manusia. Nah, ini mungkin materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita seriuskan untuk menabung akhirat, dan mari spesifik kita perhatikan apa tabungan saya untuk bisa lebih panjang daripada masa hidup saya sendiri. Karena terbukti banyak umat Islam, jutaan umat Islam yang bisa beramal saleh lebih banyak daripada masa ketika ia hidup. Dan mari berlatih sambil berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah arahkan kita dan mendapat taufik untuk hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Ustadz, tolong nasihati seseorang yang terjebak dalam terlilit hutang pinjol. Apa yang bisa Anda nasihati ya? Soalnya yang melakukan tahu bahwa itu haram. Yang melakukannya tahu bahwa itu haram. Lebih kepada syahwat dapat uang seketika, padahal transaksi riba bersabarlah dengan kadar rezeki yang telah diberikan Allah. Kalau kita bisa bersabar dan mengatur pengeluaran sesuai dengan jumlah rezeki yang Allah berikan, Allah berjanji setelah kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Bersabarlah dengan kadar rezeki yang sedang Allah berikan, lalu atur pengeluaran sesuai dengan kadar rezeki yang Allah berikan. Kalau rezeki yang sedang Allah berikan kepada kita per bulannya hanya katakanlah 2 juta, maka aturlah pengeluaran bulanan pas 2 juta. Pengeluaran untuk saya, untuk anak saya, pas 2 juta. Sehingga berapa penghasilan bulanan cukup untuk sampai akhir bulan. Bisa atau tidak? Jawabannya insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Asal jangan harus ikut apa yang terjadi di sekeliling. Yang lain punya ini, saya juga harusnya punya. Anak orang lain punya ini, anak saya harusnya juga punya. Anak orang lain sekolah di sini, anak saya juga harusnya sekolah di sana. Apapun harus saya usahakan untuk dapat duit untuk memenuhi kebutuhan tadi. Di sini kesalahan cara berpandang, akhirnya salah dalam cara bertindak.
Sudah berapa yang 2 juta yang sedang Allah mudahkan? Ya sudah, atur pengeluaran 2 juta. Mau beli sendal, beli baju boleh, nggak apa-apa. Tapi di pengeluaran yang cukup untuk dalam 2 juta. Di Jakarta ini masih ada nggak orang jual baju 25.000 gitu? Banyak ya? 15.000? Berarti nggak perlu beli baju yang harganya 150.000. Apalagi untuk anak. Untuk anak yang penting baru dia sudah bahagia banget. Oh, baju baru ini. Dia nggak tahu harganya berapa. Mau harga 15.000, mau harga 150.000, anak nggak tahu. Yang tahu dia baju baru. Dia tetap happy. Seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat At-Talaq, ayat yang ke-7, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, barang siapa yang disempitkan untuknya rezekinya, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, hendaklah dia berinfak, menafkahkan sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Lihat surah At-Talaq ayat yang ke-7. Waman, itu di pertengahan ayat. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Waman qudira 'alaihi rizquhu, barang siapa yang sedang disempitkan Allah rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah. Berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Kalimatnya jelas. Berikan nafkah kepada anak, kepada istri, kepada diri sendiri, sesuai dengan kadar rezeki yang sedang Allah sempitkan kepadamu. Jangan dilebih-lebihkan dari kadar itu. Tegas ayatnya jelas sebenarnya. Kalau rezeki kita ternyata hanya 3,5 juta per bulan, ya sudah. Hiduplah dengan cukup dari bulan ke bulan, terima gaji ke terima gaji, 3,5 juta. Kalau ternyata gaji kita 5 juta, ya cukup kan? Pengeluaran kita setara dengan 5 juta itu. Nanti kalau seandainya Allah berikan kelebihan menjadi 7,5 juta, cukup kan dengan 7,5 juta itu. Kalau kemudian terakhir sampai ke 100 juta per bulan, hiduplah dengan kelapangan 100 juta per bulan, tidak ada masalah, silakan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, masuk ayat yang sama tapi di awalnya, yang mendapatkan kelapangan rezeki, silahkan dia memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rezekinya itu. Antum yang penghasilannya sekarang ini, bulan ini atau tahun ini sudah mencapai 15 juta sebulan. Antum yang penghasilannya sekarang ini, siapapun Anda, saudaraku, saudariku yang sekarang di sini atau mendengarkan kajian ini, yang Ana mencoba untuk membuat sesuatu kalimat yang mudah-mudahan bermanfaat, yang sekarang ini penghasilan per bulannya 15 juta. Cukup alhamdulillah Ustaz, 15 juta. Kebutuhan biaya rumah, sekolah anak, ini transportasi, makan, beli pakaian, beli sendal, jalan-jalan akhir pekan, cukup 15 juta Ustaz. Baik. Saya mau tanya, pernahkah penghasilan antum 5 juta per bulan? Pernah Ustaz? Harusnya lebih dong 10 juta. Surplus gaji Anda 10 juta. Dulu Anda pernah hidup 5 juta per bulan dan cukup. Sekarang 15 juta per bulan, nggak berlebih. Harusnya berlebih dong 10 juta, bisa ditabungkan di akhirat. Tapi ternyata nggak juga. Dunia itu berkembang seperti itu. Sebagaimana dulu saya bisa hidup 5 juta, sekarang ternyata setelah 15 juta, ya hidup saya cukup juga seperti 5 juta. Tinggal dibalik aja. Dulu penghasilan saya 15 juta cukup. Sekarang ternyata Allah sempitkan menjadi 5 juta. Bisa, karena dulu saya juga pernah 5 juta per bulan. Ada apa dulu bisa, sekarang nggak bisa? Hanya mengontrol pengeluaran. Hanya mengontrol apa? Pengeluaran dan mengajak diri bersabar, istri bersabar, anak bersabar. Bila perlu, kasih nama anaknya sabar. Biar jadi doa, sabar terus. Amin.
Jadi jangan tergiur melakukan yang dosa, karena yakinlah kalau seperti itu, hidup itu Allah tidak berikan janji, karena di akhir ayat Allah berjanji, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Kalau Anda melakukan itu sesuai dengan yang Allah perintahkan, berikan nafkah sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadamu, maka Allah berjanji di akhir ayat, setelah kesulitan akan Allah berikan kemudahan. Tapi kalau tidak begitu, pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini, setelah kesulitan tambah sulit. Karena Allah tidak berjanji untuk memberikan kemudahan. Bolehkah kita menghilangkan tahi lalat yang ada di wajah dengan alasan merasa risih dengan tahi lalat itu yang semakin besar, Ustadz? Kalau memang akan membuat nuansa wajah menjadi rusak, Allah alam, mungkin bukan tahi lalat, mungkin tumor ringan, tambah besar terus kan? Wallahu alam. Kalau akan merusak wajah, dalam arti kata keberadaan tahi lalat itu semakin besar, semakin keluar, sudah aib. Letaknya di wajah itu bukan lagi hal yang lumrah, sudah aib, maka boleh mengangkatnya, wallahu alam. Tapi kalau hanya hal yang normal kayak tahi lalat saya, ya biarkan aja. Bahkan menjadi ciri khas. Bolehkah seorang istri menutupi perselingkuhan suaminya? Masya Allah, luar biasa, plus nasihat. Plus apa? Nasihat, jangan dibiarkan. Karena itu bahaya untuk kehidupan orang yang Anda cintai yang bernama suami. Kalau Anda cinta kepadanya, harusnya nasihati. Nasihati, dan lakukan hal yang membuat dia berusaha untuk membuat dia tidak melakukan hal yang tersebut. Walau dengan hasilnya, kalau mau nikah saja, jangan selingkuh. Nikah yang benar-benar sesuai dengan syariat. Apabila seorang wanita posting dirinya dan bangga dengan kecantikannya, apakah menjadi dosa jariah? Nasihat anak kepada yang bertanya, jangan sampai kepada penilaian kita terhadap hati seseorang. Kalau dia posting dirinya, ya sudah, posting dirinya. Ya sudah, realitanya kan posting dirinya sudah. Zahir amalannya posting dirinya, dan dia bangga dengan kecantikannya. Itu kan sudah isi hati itu. Itu kan sudah isi hati. Isi hati, jangan bicara isi hati. Isi hati biarkan pemilik hati itu bersama Robnya. Jangan kita masuk dan menebak isi hati seseorang. Entah bangga, entah sombong, entah apalah namanya, ujub. Isi hati orang ditebak gitu. Jangan. Bermuamalah dengan manusia sesuai dengan zahir apa yang nampak. Jangan isi hati. Karena kita akan lelah, pasti akan lelah. Menebak sesuatu yang tidak jelas. Kalau sudah rajin hadir kajian, harusnya tahu jawabannya. Wanita jangan posting-posting apa? Diri sendiri. Karena di dalam agama kita, wanita itu lebih tertutup, lebih baik. Lebih tertutup, lebih baik. Bahkan tidak keluar rumah lebih baik daripada sering keluar rumah. Sehingga firman Allah di dalam Al-Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Wallahu a'lam. Ustadz, zaman sudah berbeda, Ustadz. Zaman berbeda dengan ayat, jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Jangan salahkan ayat, salahkan zaman yang berbeda. Ketika zaman sudah berbeda dengan ayat, cobalah lihat, datang petaka-petaka kepada zaman itu, karena disebabkan melanggar ayat itu. Kenapa wanita sekarang disepelekan, dilecehkan, dijadikan
tempat pelampiasan nafsu orang-orang jahat. Karena sudah pada keluar rumah. Karena sudah tidak lagi peduli dengan safar tanpa mahram. Karena sudah tidak peduli lagi dengan hijab. Sudah tidak peduli lagi dengan ikhtilat. Itu penyebabnya. Jadi, jangan pernah salahkan ayat dengan kondisi dunia. Dunia yang harus disesuaikan dengan ayat. Allah nggak pernah salah dalam ayatnya. Kalau zaman salah, berarti zaman yang harus diperbaiki sesuai dengan ayat. Minimal dalam kehidupan terkecil bernama keluarga. Maka wanita jangan suka posting-posting. Laki-laki juga jangan suka posting. Kecuali postingnya untuk ngajak pahala. Ngajak apa? Pahala. Silahkan. Apakah ada dosa jariyah, Ustadz? Dan apakah bisa dihentikan? Insya Allah namanya tobat itu menghapus seluruh kesalahan. Yang namanya tobat apa? Menghapus seluruh kesalahan. Adakah dosa jariyah? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Karena kita sedang tidak membicarakan itu, maka Anda sengaja tidak bahas. Karena sambungan ayat, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً. Barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah. Sebuah sunnah sayyi'ah. Sebuah hal yang buruk. Maka dia mendapatkan dosanya, kata Nabi SAW, dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan sebuah hadis yang sejauh yang Anda ingat sekarang ini, wallahu alam, yang Anda ingat sanadnya hasan. Tidaklah ada pembunuhan di permukaan bumi, melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan jatah dosanya. Karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi. Habil dan Qabil. Cerita pembunuhan pertama di permukaan bumi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. La'aqtulannak, qala la'aqtulannak. Dia berkata, saya akan membunuh engkau. Lalu kemudian benar-benar dia bunuh. Itu pembunuhan pertama di permukaan bumi. Dan tidak terjadi pembunuhan di permukaan bumi kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan jatah. Karena dia yang pertama kali membuat sunnah membunuh di permukaan bumi. Jikalau bersedekahnya untuk pembangunan sebuah musola, di mana jemaah musola tersebut belum melakukan sunnah, apakah bermanfaat pahalanya buat anak? Musola itu dipakai sholat nggak? Sholat itu sunnah nggak? Sholat itu sunnah. Siapa bilang sholat itu bid'ah? Sholat itu tiang agama yang sangat besar. Kalau ataupun ada bid'ahnya, setelah sholat biasanya. Sholatnya mah nggak bid'ah. Di dalam sholat orang baca Quran, nanti dia baca Quran. Kalau ada orang baca Quran, dapat pahala. Maka insya Allah ta'ala, jangan jadikan amal manusianya, kemudian kita menganggap kita membangun masjidnya, musola dalam bahasa kita, tapi itu masjid dalam bahasa agama kita. Di dalam bahasa agama kita, semua tempat yang dijadikan tempat sholat 5 waktu namanya masjid. Namun ada masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat, disebut masjid jami', dan ada masjid yang di dalamnya tidak ada sholat Jumat. Masjid juga sama-sama masjid, satunya jami', satunya tidak. Apa bedanya? Masjid jami' ada sholat Jumat, masjid yang tidak jami' tidak ada sholat Jumat. Dalam bahasa kita, masjid dan musola sama-sama masjid, tempat untuk sujud. Saya tidak bisa ngaji. Namun ada anak sambung yang saya sekolahkan di pesantren, apakah saya dapat amal jariah kalau saya ikut membiayai anak sambung itu? Insya Allah. Ada harta yang kita buat, dengannya dia beramal saleh dan dia mengajarkan kepada orang lain, insya Allah harta kita menjadi sedekah jariah, insya Allah.
Apakah benar zina itu seperti hutang? Ketika dia seorang berzina, maka kelak keturunannya yang perempuan akan dizinai orang juga? Wallahu alam. Allahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Dan memastikan bahwa itu terjadi kita tidak bisa. Memastikan bahwa itu akan terjadi kita tidak bisa. Namun berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah menjauhkan kita dan anak keturunan kita. Karena tidak tahu ada nas tegas yang bicara tentang yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Apakah doa dari anak yang soleh itu termasuk dari cucu juga? Jawabannya iya. Termasuk juga dari cucu. Cucu juga dikatakan anak. Cucu juga dikatakan anak. Wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk memperbanyak tabungan untuk kita ambil nanti. Dan itu pasti ada kalau kita lakukan dengan ikhlas. Dan sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.